Halo semuanya! Kamu pasti tahu nih seorang guru investasi yang bernama Robert Kiyosaki. Nah, hari ini kita akan belajar karya beliau yang menjadi salah satu buku personal finance legendaris yang sudah terjual lebih dari 32 juta buku di 109 negara. Buku ini adalah Rich Dad Poor Dad. Buku ini akan memberikan dasar personal finance dan memberikan sudut pandang orang kaya dan orang miskin. Nah, di video ini kita akan pelajari 8 poin terpenting yang newbie investor dapatkan dari buku ini. Yuk kita lanjut ke poin pertama dari 8 poin paling penting dari buku Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Yang pertama, buat uang bekerja untuk kamu. Menurut Robert Kiyosaki nih, orang kaya tidaklah mengandalkan pekerjaan sebagai satu-satunya sumber pendapatannya. Karena ketika kamu sudah berhenti bekerja, otomatis tidak ada lagi pemasukan yang kamu terima. Nah, bagaimana solusinya? Menurut Robert Kiyosaki, di buku Rich Dad Poor Dad ini adalah dengan memiliki sebuah bisnis yang tanpa memerlukan keberadaan kamu, dan solusi kedua adalah dengan berinvestasi. Kamu dapat menganggap uang yang kamu investasikan adalah karyawan-karyawan yang akan bekerja 24 jam untuk kamu tanpa perlu digaji dan tanpa perlu di training apa-apa. Semakin banyak uang yang kamu investasikan atau semakin banyak karyawan-karyawan yang kamu miliki, semakin besar produksi uang yang dapat dihasilkan, maka semakin cepat juga kamu bisa mencapai goal kamu, yaitu kebebasan finansial. Contoh paling sederhana adalah dengan mendepositokan uang kamu ke bank. Walaupun dengan timbal balik bunga yang sangat kecil, tapi kamu sudah mendapatkan konsep biarkan uang bekerja untuk kamu. Poin kedua, kontrol emosi. Emosi dalam hal ini bukanlah hanya emosi marah, senang, sedih, atau jatuh cinta. Tapi bagaimana kita jangan terjerumus dalam rasa takut, kemalasan, kebiasaan yang jelek, dan arogan. Contoh rasa takut nih, memang kita manusia diciptakan memiliki rasa takut untuk membuat kita tidak bertindak sembarangan. Tapi jangan sampai rasa takut yang mengontrol kehidupan kita, sehingga kita tidak memiliki keberanian melakukan segala sesuatu. Jangan biarkan emosi mengontrol hidupmu, kitalah yang harus mengontrol emosi yang kita miliki. Poin ketiga, orang kaya mengumpulkan aset. Robert Kiyosaki memberikan definisi tersendiri apa yang ia maksud sebagai aset. Menurutnya, aset adalah sesuatu yang bisa menghasilkan pendapatan atau uang untuk pemiliknya. Nah, orang kaya akan suka sekali membeli aset-aset seperti ini. Contoh aset yang dimaksud Robert Kiyosaki seperti properti yang bisa disewakan, bisnis yang tidak perlu kehadirannya, franchise, saham, dan juga obligasi. Sedangkan orang miskin cenderung mengumpulkan beban yang malah akan menggerus tabungan semakin besar ke depannya. Salah satu contoh kontroversi yang Robert Kiyosaki buat mengenai aset atau beban ini dalam buku Rich Dad Poor Dad adalah mengenai kepemilikan rumah. Bagi mayoritas orang, rumah adalah aset yang ia miliki sebagai seorang individu. Bila kita menggunakan definisi aset yang dimaksud oleh Robert, maka rumah bukanlah menjadi aset, tapi menjadi beban. Hanya rumah menjadi aset bila rumah tersebut disewakan, yang mendatangkan pendapatan untuk kita. Sedangkan bila rumah dijadikan tempat tinggal, maka rumah tersebut adalah sebuah beban. Robert Kiyosaki menjelaskan lebih lanjut. Ketika seorang individu memiliki rumah, pasti ia akan memerlukan listrik, air, perabotan untuk diisi di rumahnya, lalu ada pengelolaan rutin, sampah, satpam, dan lain sebagainya. Juga misalnya kalau ada bocor, ada terjadi kerusakan, kan perlu mengeluarkan uang. Ini mengapa statement Robert cukup kontroversi mengenai rumah sebagai beban dan bukan sebagai aset seorang individu. Poin keempat, jangan takut berbuat salah. Pernah nggak kamu waktu sekolah diberikan pertanyaan nih oleh guru kamu, dan ketika kamu mencoba menjawab, ternyata salah jawaban kamu? Nah, respon dari teman-teman kamu, bahkan mungkin guru kamu, adalah ditertawakan. Ini adalah kebiasaan buruk yang terjadi di sekolah menurut Robert Kiyosaki. Sekolah mengajarkan kita seakan-akan melakukan kesalahan adalah hal yang buruk, hal yang memalukan, dan bahkan dapat membuat kita dihukum. Padahal sebagai manusia, kita akan sangat belajar dari kegagalan dan kejatuhan yang pernah kita alami. Maka peganglah prinsip dalam mencoba sesuatu kita bisa berhasil atau belajar, tidak ada kegagalan. People who avoid failure also avoid success, kata Robert Kiyosaki. 5.
Pendapatan besar tidak sama dengan kaya. Yang penting bukanlah seberapa besar pendapatan seseorang, tapi seberapa besar yang ia simpan. Walaupun memang pendapatan yang besar tentu memiliki potensi uang yang disimpan lebih banyak, tapi hati-hati dengan pendapatan yang besar juga bisa membuat pengeluaran kamu malah menjadi lebih besar lagi. Menurut Robert Kiyosaki, orang yang kaya memiliki kecenderungan menginvestasikan minimal 50% dari semua pendapatannya. Mereka tahu kalau hanya sekedar nabung, tidak akan cepat nih pertumbuhan bibit-bibit yang mereka tanam. Maka mereka akan berinvestasi untuk mempercepat pertumbuhan benih uang mereka, bukan hanya sekedar ditabung saja. Poin ke-6. Selalu ingat goal kamu. Hidup selalu penuh dengan ketidakpastian dan kejutan. Hal-hal yang secara tiba-tiba datang dapat membuat kamu lupa akan tujuan yang kamu incar. Bagi Robert Kiyosaki, tujuan atau goal finansial kita adalah meraih kebebasan finansial. Jangan pernah melupakan tujuan finansial tersebut dan bekerja keraslah untuk secepat mungkin mencapai kebebasan kita. Dengan cara dan jalan yang tentunya berbeda-beda setiap individu. Poin ke-7, investasi ke diri sendiri. Investasi dengan keuntungan yang paling tinggi adalah investasi ke diri sendiri. Jangan pernah pelit untuk melakukan investasi untuk memperbesar kapasitas dirimu. Contoh nih, berinvestasi untuk diri sendiri seperti membeli buku, mengikuti seminar atau webinar ya pada masa-masa ini. Lalu juga bisa dengan mengikuti gym. Nah, dengan mempelajari skill baru, menurut Robert Kiyosaki, kita bisa mengubah kehidupan 180 derajat. Nah, ada pesan penting nih, investasi itu sangat identik dengan uang, cuan, bunga, harta kekayaan, dan lain-lain. Tapi kita jangan sampai melupakan investasi di bidang kesehatan. Karena segala harta yang kita punya tidak akan dapat kita nikmati bila tanpa tubuh yang sehat. Poin ke-8, ambil resiko yang terukur. Orang kaya tidak akan takut untuk mengambil resiko. Bahkan mungkin resiko yang tidak terpikirkan oleh orang kebanyakan. Tapi ingat, untuk mengambil resiko yang terukur. Kalau kamu nih misalnya ngambil resiko dengan melipat gandakan uangmu di kasino atau dengan berjudi, itu adalah resiko yang bodoh. Mengambil resiko yang sudah dipikirkan matang-matang dan melihat peluang yang baik akan membuat kamu satu tingkat di depan orang-orang kebanyakan. Seandainya pun dengan mengambil resiko tersebut kamu belum berhasil, bukan kegagalan yang kamu dapatkan, tapi pembelajaran. Kurang lebih itu 8 poin terpenting yang newbie investor dapatkan dari buku Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Newbie investor sangat menyukai buku ini karena ini adalah salah satu buku awal yang kami baca seputar personal finance dan investasi. Nah, kami juga sangat suka dengan poin uang bekerja untuk kamu. Jadi setiap ada uang untuk diinvestasikan, kami akan selalu berpikir, wah asik nih, karyawanku akan semakin banyak. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah membaca buku ini? Apa sih hal yang paling ngena di diri kamu dari buku ini? Share di kolom komentar yuk agar kita bisa saling sharing. Like jika menyukai video ini, subscribe untuk mendapatkan konten seputar investasi, review buku, dan berita seputar investasi. Thank you and see you on the next video. Bye!